Allah membongkar, Pak, Bu. Nih ya, iblis itu punya satu perangkap yang ini kalau tidak kita paham itu jadi masalah terus kita. Yang dilihat sama pasangan kita kekurangan terus. Dan ini Allah bongkar. Jadi perangkap iblis itu, ini perangkap paling besarnya. Iblis berkata, ketika iblis sudah dilaknat oleh Allah, dia bilang ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau sudah melaknat aku akan bikin manusia itu sesat dari jalan. Strateginya apa? Kata iblis, summa la'atiyannahum mim baini aidihim wa min khalfihim. Aku akan goda ya dari arah depan dan dari arah belakang. Dibikin cemas dengan masa depannya, dibikin sedih dengan masa lalunya. Lalu wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sam'ilihim. Dari kiri kanan ya akan diganggu, digoda. Targetnya satu. Apa targetnya? Wala tajidu aksyaruhum syakirin. Dibikin kita kurang bersyukur. Bapak Ibu, apa tanda orang kurang bersyukur? Apa tandanya? Pertama nih, suka ngeluh. Ustaz, suami saya bla 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 begini. Keluhan loh. Sama temennya, sama bestinya ceritanya suami saya payah, istri saya payah. Ngeluh terus. Yang kedua apa? Suka banding-bandingin. Pak, ya. Kita kalau mindset berpikirnya suka banding-bandingin sampai kapanpun, sampai mati bahkan, itu nggak bakal bisa bahagia. Jadi kalau ada dua ciri ini, itu tanda kita masuk dalam perangkap iblis, nggak bersyukur. Ya, kan bapak ibu tuh suka ini, para suami atau para istri suka halu, pengen punya istri cantik kayak Bunda Aisyah, istri Rasulullah, cerdas, ya, kayak Ummu Salamah, terus menyayangi kayak Bunda Khadijah gitu. Saya tahu Pak, ya, nggak ada Pak. Istri kita punya kelebihan, punya kekurangan. Begitu juga suami kita Bu. Ibu-ibu pengen suaminya gagah kayak Umar, ya, terus dermawan kayak Abu Bakar, terus perkasa kayak Ali. Saya kasih tahu nggak ada. Suami ibu punya kelebihan, punya kekurangan. Sebagaimana kita juga begitu. Maka berdamailah, syukurilah. Karena saya banyak ketemu, mohon maaf ya, ibu-ibu yang sedih sudah nggak punya suami. Ya. Jadi kalau kita lagi kesel sama suami, kesel sama istri, ingat-ingat kebaikan dia dulu. Ya. Alhamdulillah dia mau nikahi ibu. Alhamdulillah istri kita mau dinikahi Pak. Kalau enggak kan kita masih jomblo. Dia mau ngurus anak kita. Itu dilihat terus kelebihannya. Sehingga hati ini jadi apa? Jadi tenang. Tapi kalau yang dilihat adalah kekurangannya terus, akhirnya jadi kita bawaannya jadi bete terus. Ini bisa dipahami ya. Penyebab konflik itu karena apa? Karena kurang bersyukur atau suka banding-bandingin. Yang berikutnya, menyimpan kekecewaan terhadap pasangan. Ini hati-hati ya. Ini namanya apa Bu? Namanya luka batin. Jadi waspada yang masih punya luka batin. Termasuk luka batin waktu masih bujang Pak, kecewa sama ayahnya masih disimpan, itu bapak akan galak sama istri, bahkan galak sama anak. Jadi orang yang punya luka batin itu, hati orang yang menyimpan luka batin Bu, itu akan mudah keruh. Mudah keruh itu akan apa? Gampang marah, gampang tersinggung, mudah kecewa. Pasangan kita bikin salah sedikit aja langsung kesel. Jadi hati-hati. Ya. Luka batin itu kemarin saya ilustrasikan, kalau di botol ini ada lumpurnya. Kalau saya diamin seharian, bening kan airnya? Lumpurnya ngumpul di bawah. Tapi kalau saya goyang, keruh lagi air di dalam botol ini. Itulah orang yang punya luka batin. Jadi kalau bapak ibu gampang kesel dengan anak, dengan istri, dengan suami Bu, itu coba evaluasi, jangan-jangan punya luka batin. Karena kalau ini tidak diselesaikan, bapak ibu akan selamanya keruh terus. Jiwanya tegang seperti senar gitar, kesenggol dikit aja langsung teng. Ya, ini juga dievaluasi Pak, anak-anak kita, ya baik yang laki-laki maupun yang perempuan, punya gak dia luka batin di hatinya? Karena kalau dia punya luka batin, sepele aja akan tersinggung, gampang keruhnya. Sebagaimana tadi air ini kalau ada lumpurnya di bawah, digoyang dikit aja langsung keruh lagi airnya. Ini bisa dipahami ya? Ya. Yang selanjutnya, penyebab ya, rumah tangga bermasalah adalah karena tidak direstui.
oleh orang tua. Saya evaluasi pasien-pasien yang kami yang klinik sejak 2005 hingga sekarang. Saya akan tanya dulu waktu nikah direstui gak? Orang tuanya setuju gak? Terutama orang tua si istri kita, Pak. Kalau orang tua istri gak setuju, 95% bercerai. Jadi hati-hati ya. Itu pasti rumah tangganya akan masalah ribut terus ya. Jadi ini dievaluasi. Jadi kalau memang orang tua mertua kita masih hidup, Pak, samperin, minta ridho ya. Yang berikutnya, yang ketujuh, kenapa rumah tangga bermasalah? Karena ada jin jatuh cinta atau dikawini jin. Nah, ini kita bahas detail ya. Jadi teori tentang jin jatuh cinta itu bukan teori era sekarang. Dari 700 tahun yang lalu, Ibnu Taimiyah itu menulis dalam kitabnya An-Nubuwat, dia menjelaskan bahwa ada jin yang jatuh cinta kepada manusia. Jadi jin itu bisa jatuh cinta, bisa seneng sama ibu, apalagi kalau dulu ibu tidurnya pakai celana pendek, masuk kamar mandi nggak baca doa, ya nggak baca doa perlindungan, dia akan menganggap ibu adalah istrinya. Dan ketika ibu punya suami, dia cemburu. Begitu juga bapak. Ya. Apa cirinya orang yang ada jin jatuh cintanya? Pertama ini, sering mimpi didatangi seseorang yang tampan atau cantik. Kadang dikenali di alam nyata, kadang juga enggak. Bahkan terkadang, Bu, wajahnya wajah suami ibu, hadir dalam mimpi ibu, bahkan sampai berhubungan, bersetubuh. Kalau pernah mimpi ini, itu tanda. Apalagi pernah mimpi nikah, mimpi pesta, kita mimpi jadi pengantin, itu sebenarnya ibu lagi dikawinin sama jin. Ini asli ya. Terus merasa tidak nyaman ketika bermesraan dengan suami atau dengan istri, dengan pasangan. Setelah berhubungan dengan istri atau suaminya, ia merasa sedih, dadanya sempit, merasa tidak ada gairah. Terus sering terasa ada sesuatu yang bergerak atau kedutan di bagian kemaluan, atau kemaluan menjadi gatal, atau menimbulkan perasaan birahi yang memuncak. Jadi seringkali dia terangsang ketika kemaluannya itu kedut-kedut. Terus kadang atau sering tiba-tiba benci dengan pasangan, tiba-tiba marahnya ya. Akhirnya sering berantem karena ada provokatornya. Terus sering sakit kepala. Ini mohon maaf ya, salah satu ciri paling besar adalah sering sakit kepala kalau di ibu-ibu ada jin jatuh cintanya. Terus sering timbul biru, Bu, lebam di pahanya, lebam ya, nggak sakit. Ini dievaluasi ya. Kalau walaupun ibu lebamnya dulu waktu sebelum nikah, tapi kalau pernah lebam itu patut curiga. Terus suka ngantukan, letih, bangun tidur nggak fresh. Nah, biasanya wanita-wanita yang ada jin jatuh cintanya itu kan dia bersemayam biasanya di kemaluan kita, Bu. Itu haidnya suka sakit ya. Terus keputihannya lama, punya miom, bahkan level lanjut bisa jadi punya kista. Itu hati-hati, ada jin laki-laki, Bu, bersemayam itu, Bu. Apalagi kalau dikonversi sering pusing, punya vertigo atau migrain. Itu udah sangat mungkin ada jin laki-lakinya yang senang sama ibu, atau ibu orangnya jadi dominan kayak laki-laki gitu, jadi gagah. Nah, itu udah sangat mungkin ada jin laki-lakinya. Nah, selanjutnya, mudah jatuh cinta kepada lawan jenis, ada kecenderungan melakukan perselingkuhan bahkan bercerai. Saya punya pasien nenek-nenek saat datang itu sudah 60-an, 63 kalau nggak salah, 64 itu. Ternyata kata anaknya, dia diantar anaknya sudah 13 kali nikah katanya. Wah, banyak amat, saya bilang. Iya, mama saya genit Ustaz katanya gitu. Begitu diterapi ternyata ada jin ratunya. Jadi jin ratu inilah yang menggoda ya laki-laki lain yang ada jin di tubuhnya. Jadi biasanya termasuk perselingkuhan. Saya ada kasus yang menurut saya fenomenal ya. Satunya ustadz, satunya ustazah. Ustazah ini punya sanad bacaan Quran. Jadi guru Quran. Ini satu lagi ustadz ini tokoh di kampungnya, ya sering ngisi jadi pembicara, ya. Pokoknya terkenal sebagai tokoh. Tapi mereka berzina akhirnya. Gitu. Dan ketika datang dibawa ke tempat saya, itu yang satu ada jin laki-lakinya, yang satu ada jin perempuannya. Jin perempuannya ada di tubuh si suaminya, jin laki-lakinya ada di tubuh. Dan ternyata begitu saya gali lagi, si suaminya selingkuh dengan kan akhirnya mereka menikah tuh. Selingkuh dengan selingkuhan yang sekarang itu adalah itu kali kelima dia selingkuh berzina. Si istrinya adalah kali yang ketiga. Jadi akhirnya dipertemukan sama Allah, orang rusak sama orang
orang rusak. Jadi waspada kalau kita ya mudah jatuh cinta kepada lawan jenis ya. Nah, terus mempunyai tarik sendiri. Jadi perempuan walaupun dia nggak cantik Bu, kalau ada jin yang mempesonanya, jin ratu, itu dia suka menarik laki-laki yang ada jinnya gitu. Ya. Makanya Bu saranin suaminya harus banget kerja baca doa biar nggak kena dengan perempuan-perempuan seperti itu ya. Yang ada jin jatuh cintanya. Terus enggan menikah. Jadi kalau anak kita 30 tahun belum nikah, itu patut curiga, patut waspada. Jangan-jangan ada yang numpang. Ya. Bapak Ibu, jin itu nggak peduli Bapak Ibu orangnya baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Ya, kalau Bapak Ibu keturunan dari leluhur yang punya perjanjian dengan jin, sangat mungkin punya jin gitu Bu. Namanya jin nasab. Yang berikutnya adalah dorongan kuat untuk melakukan masturbasi atau onani. Ya, ini baik laki-laki maupun perempuan. Terus susah memiliki keturunan meskipun hasil labnya normal. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya keturunan di tes normal, ini patut cerita ada yang bermain di belakang layar. Ya. Ini ada 11 tanda. Ada berapa kita? Ya. Nah, orang-orang yang ada jin jatuh cintanya ini waspada ya. Perangkapnya begini nih. Pertengkaran, keributan yang terjadi di dalam rumah tangga antara suami dan istri, biasanya proses awalnya adalah melakukan dosa dulu atau maksiat atau hal lagwi, nonton bareng, nonton debat calon presiden misalkan gitu. Akhirnya masing-masing menganggap pendapat ini salah, yang ini menganggap pendapat ini benar. Akhirnya ribut, debat. Nah, evaluasi nih, ketika ya ternyata ada suami atau istri pasangan kita tersinggung, apa sih tanda orang tersinggung Pak? Ngomongnya sudah ngegas, naik nada bicaranya. Udah kita yang waras Pak, udah diem aja. Ya. Jadi ketika sudah terpancing marah, ribut dengan pasangan, segera sadar, pastikan jangan terpancing untuk terus membahas simptom. Kamu sih, ini kan gara-gara kamu, habis kamu begitu. Ini jangan. Karena itu akan berlanjut terus. Mendingan langsung apa? Diem, istighfar aja udah. Terus minta maaf, walaupun kita benar Pak, minta maaf aja. Apalagi kalau pasangan kita ada sihirnya, itu akan udah nggak pakai logika dia. Kita pakai logika bakalan ribut tuh ya. Nah, saat itu setan sudah berhasil masuk dan sedang aktif ya. Jika diteruskan akan membuat semakin panas karena sudah ada bensin yang disiram oleh setan. Jadi tinggal dipantik dikit aja gini, langsung akhirnya ribut. Coba evaluasi keributan kita. Awalnya makan bareng, jalan bareng, di tengah jalan ditolak, bapak pengen ke kanan, istri pengen ke kiri, begitu aja jadi ribut. Nah ini evaluasi kalau seperti itu modelnya, hati-hati ada setan ini. Jadi pahami, jika kita terus terpancing tidak mau menghentikan bicara, maka akan keluar kata-kata yang bisa jadi kalimat itu akan kita sesali nantinya. Udah kalau gitu kita cerai aja, udah kalau gitu kita pisah aja. Ya akhirnya apa tuh jadinya? Jadi nggak berkah keluarganya. Padahal masalahnya tadi di awal apa? Sepele. Jadi pastikan kita diam saja, istighfar, minta maaf walaupun kita benar Ibu. Jadi jangan dilanjutkan gitu. Karena apa? Karena sudah ada setan yang memang pengen kita berantem. Apalagi Bapak Ibu yang punya jin jatuh cinta, itu ibaratnya seperti boneka tali. Ayo bos, marah, lihat tuh suami lu. Banyak para bapak ngeluh Bu, suami saya Ustadz bercahaya di balik selimut kalau malam. Ngapain tuh Ibu? Hah? Istri saya bercahaya di balik selimut. Ngapain Bu? Bukain suami. Kenapa? Karena ada kecurigaan. Ketika ditanya kenapa? Untuk mengantisipasi Ustadz. Bukan begitu caranya ya. Caranya gimana Bu supaya suami kita kelepok-kelepok? Caranya adalah ibu wafa totalitas sama suami. Laki-laki Bu, kalau suami ibu sholat, itu sebenarnya suami orang baik. Ibu wafa aja. Wafa itu seperti Khadijah kepada Rasulullah. Khadijah sudah meninggal lama, tapi seringkali diomongin ke Aisyah, sehingga Aisyah cemburu sama orang yang sudah meninggal. Bahkan Rasulullah saat Futuh Mekah, para sahabat datang ke rumahnya. Kan Futuh Mekah itu dari Madinah ke Mekah. Pada datangin rumahnya sudah ditinggal 10 tahun lebih. Rasulullah malah milih ke kuburannya Khadijah istrinya, bikin tenda. Dia bilang, sodaqta ya Khadijah, engkau benar, ternyata Islam sekarang sudah menang gitu. Sudah bertumbuh, sudah orang mau menerima Islam. Itu kenapa begitu? Karena Khadijah wafa. Bedanya apa? Jadi gini Bu, Rasulullah kalau cerita ke Aisyah istrinya, ya Aisyah kepalaku pusing. Kata Aisyah, aku juga pusing. Akhirnya Rasulullah yang mijitin Aisyah. Lelaki itu nggak seneng Bu begitu Bu.
Tetapi lelaki akan senang sebagaimana yang Khadijah lakukan. Bunda Khadijah saat Rasulullah bilang, kepalaku pusing, sini sayang, dielus bu, ditaruh di pahanya, dipijitin, diservis. Seneng pak digituin pak sama istri pak? Seneng banget. Ibu kalau begitu, maka hati suami ibu pegang. Walaupun dia nanti di luar digoda sama perempuan lain, dia akan komparasi. Karena gini, ternyata faktanya nih pak, ya, perempuan kalau cantik rasa ujubnya gede, akhirnya angkuh, nggak mau, dia maunya dilayanin. Bapak terbiasa dilayani sama istri di rumah, bapak akhirnya bandingin, akhirnya bapak akan nggak mau dengan. Jadi bu, melayani suami niatnya karena Allah, wafa istilahnya, itu akan membuat suami ibu kepegang hati. Tapi terkadang kalau ada jin laki-lakinya, ibu menganggap melayani suami hadiahnya kulkas 2 pintu, jadi nggak menarik. Padahal hadiahnya apa sih bu? Kalau melayani suami, surga. Ibu punya istana emas, ya, bisa belanja paket datang tiap hari, nggak masalah, nggak perlu bayar listrik. Ibu mau pakai gelang, wah, 1 tangan penuh dengan gelang emas, ya, kalungnya sampai 1 kilo juga nggak masalah. Itu hadiah kalau ibu taat sama suami. Perempuan itu masuk surganya gampang bu, taat aja sama suami selesai. Walaupun ibu malas ibadah, tapi ibu saat meninggal suaminya ridho, ibu melayaninya karena Allah, udah surga terbuka. Ada 8 pintu surga, ibu suruh pilih mau lewat pintu yang mana, suka-suka ibu. Keren gak tuh? Keren banget sebenarnya. Mudah gak bu? Mudah, tapi nggak mudah kalau kenapa? Kalau ibu niatnya bukan karena Allah, kalau bawaannya curigaan, ya, kalau di tubuh ibu ada jin laki-lakinya, ya. Maka bagaimana kita menyelesaikan ini? Menyelesaikan konflik ini, yang pertama, taubat dan perbanyak istighfar. Ingat, penyebab rumah tangga sering berantem karena ada dosa yang belum diistighfari. Jadi jangan so hebat kita. Kalau sudah berantem sama istri, sering ribut, udah pak, jangan-jangan bapak ada salah. Imam Iyad bin Fudail bin Iyad itu dia bilang, kalau tunggangan saya kudanya mulai liar, istri mulai ngomel, ya, anak mulai sulit diatur, itu tanda-tanda ada dosa yang saya lakukan. Bisa jadi kita merasa nggak ada dosa, tapi kalau ini karena ulama ya waro dia lihat istrinya sudah mulai ngomel terus, ya, padahal tanggal muda, ini waspada pak, jangan-jangan kita ada dosa, ya, ada maksiat yang kita lakukan. Yang kedua, mengalah, minta maaf dan mau memaafkan. Ingat ya, Allah sudah mensyaratkan kalau mau masuk surga. Ya, ini tadabbur surat Ali Imran 133, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kita diminta segera mohon ampun kepada Allah. Hadiahnya surga seluas langit dan bumi diberikan kepada orang bertakwa. Cirinya 4. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Mau berinfak di kala lapang maupun sempit, enggak bakhil. Yang kedua, wal kadhimil ghaidz, tidak pemarah. Nah, yang ketiga nih, wal afina 'anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah pak, nih buat bapak-bapak, di surat tadi ya yang dibaca oleh Ustadz Aib, oleh Qori, kalau kita ya istri ngeselin pak, istri bikin salah, kata Allah, ini pak pesan dari Allah nih pak, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharhum. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, waspadalah. Lalu kata Allah, kalau istri bikin salah, ya anak kita ngeselin pak, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, maka jika kamu mau memaafkan, tidak memarahi dan mau mengampuni, nggak ngungkit-ngungkit lagi, ya, kita berlapang dada dengan kesalahan istri kita maafin, fa innallaha ghafurur rahim. Dosa kita akan diampunin oleh Allah. Allah itu maha pengampun. Masa kita yang bukan pemilik istri kita minta maaf, kita nggak maaf. Jadi memaafkan istri yang salah pak, ibu juga memaafkan suami yang salah bu. Kalau suaminya memang sudah minta maaf, maafkan. Dosa kita digugurin sama Allah, ya. Maka tadi caranya gimana? Ingat-ingat kebaikannya. Jadi selalu ingat kebaikan pasangan, itu perintah Allah. Kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 237, wala tangsaul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kamu.
dan sungguh Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Jadi kita jangan merasa so suci seolah-olah nggak ada kebaikan di pasangan kita. Apalagi nikahnya bukan kawin paksa. Dulu katanya saling mencintai, tiba-tiba sudah jadi suami istri berantem melulu. Jadi waspadalah ya, jangan sampai kita ya jadi orang yang bakhil, tidak mau memaafkan ya, yang pendendam gitu. Nah, berikutnya, jangan ungkit-ungkit masa lalu. Ini bahayanya. Ada kalimat perusak, kalimat yang menghancurkan rumah tangga nih. Jangan pernah kita berkata ini, kamu memang selalu salah, selalu ngomongnya. Ya, kamu tidak pernah berubah. Jadi ucapkan apa? Mari kita selesaikan. Jadi kalau ada yang salah, ya udah minta maaf. Dan kita apa? Kalau kita yang benar, istri minta maaf, maafin udah, selesai udah. Jangan sampai tidurnya pisah kamar gara-gara kesel sama suami, gara-gara kesel sama istri. Selesaikan malam itu juga. Terus ucapan begini, kamu tidak pernah berubah ya. Jadi yang harusnya adalah ganti menjadi saya ingin memahami, terus menyesal menikah dengan kamu. Nah ini kan kalimat siapa biasanya ini ya? Kalimat bapak-bapak apa ibu-ibu? Ya. Jadi ucapkan minta maaf. Terus lebih baik kita pisah. Nah ini kalimat bapak-bapak ini ya. Saya cerai kamu. Nah, ini hati-hati ya. Jadi hati-hati dengan kalimat yang merusak. Kenapa Pak kalau kita jadi ngomongnya kasar? Karena saat itu kita sedang marah. Kenapa mudah marah? Karena jiwa kita keruh. Kenapa jiwa kita keruh? Karena kita jangan-jangan masih menyimpan luka batin. Apa tadi luka batin? Apa? Menyimpan kesedihan, menyimpan kekecewaan, menyimpan dendam. Salah satu ada di hati kita. Kita masih sedih orang tua kita meninggal waktu kita SMP. Hari ini masih ingat, nah ini jiwanya akan keruh. Akan mudah untuk setan mengaduk-aduk perasaan kita. Jadi evaluasi. Nah yang berikutnya, bagaimana kita menyelesaikan konflik rumah tangga adalah ingat-ingat jasa baiknya. Tadi ingat ya penelitian dari Markus Buckingham, rumah tangga akan langgeng kalau kita lihat pasangan kita adalah kelebihannya terus. Jadi rasa bersyukurnya terhadap pasangan kita. Terus yang berikutnya, yang kelima, tidak cerita masalah kepada yang lain. Ini haram bu. Jangan sampai nih kita ribut di depan anak-anak. Kita ribut dengan pasangan jadi status WA atau status di sosmed kita. Ini ada saya nanganin kasus. Si suaminya bilang gini, Ustaz, saya tinggal di Tangerang aja ya. Kenapa emang? Saya di tempat saya itu saya udah malu, ya. Saya udah kayak apa aja kan, udah nggak punya harga diri saya. Kenapa? Karena istrinya itu cerita ke ke kantor suaminya, ke organisasi, ke komunitas suaminya yang diikuti diceritain, semuanya diceritain. Ya ternyata 6 bulan kemudian suaminya sadar minta maaf. Kebingungan istrinya akhirnya. Akhirnya mereka tetap aja bercerai. Karena apa? Karena suaminya udah kesel sama istrinya karena aibnya dibuka. Padahal sebenarnya kalau kita mau bersabar, dan sekali lagi membuka aib suami itu dosa besar, nggak boleh. Ya. Padahal kalau dia mau bersabar, akhirnya kan suaminya juga akhirnya ngaku salah, minta maaf, selesai. Ya. Tapi karena terlalu emosi, ya merasanya seolah-olah kita nggak punya salah, pasangan kita kesalahannya besar, akhirnya udah bikin kesalahan dengan mengubar aib suaminya, akhirnya susah untuk ditutup karena semua orang sudah tahu ya. Nah yang berikutnya, cari mediator yang amanah dan netral. Jadi jangan, sebaiknya orang yang memang sudah paham tentang konsep rumah tangga. Dan saran saya nih dalam prakteknya, khususnya di zaman sekarang ya, jangan mediator itu dari salah satu pihak keluarga, karena nanti akan berat sebelah. Juga jangan mediator itu orang yang sudah bercerai, nanti solusinya apa? Cerai. Juga jangan begini, ibu-ibu curhat jangan ke ustadz bu. Curhatnya ke siapa? Ke istrinya si ustadz. Karena saya ada kasus, ada seorang istri mau dicerai sama suaminya karena istrinya ini konselor. Ya, ada laki-laki konsel karena dia guru, ada laki-laki orang tua murid curhat, dilayanin tanpa sepengetahuan suaminya. Akhirnya karena menganggap si konselor ini baik, istrinya mungkin ketus, nggak asik, konselornya asik, digoda konselornya. Marah suami si konselornya, mau dicerai si istrinya ini. Maka kalau kami di klinik menerapkan, kalau ahwat udah
curhatnya sama istri saya, nanti nyampaikan ke saya kasih solusi, istri saya yang menyampaikan. Kenapa? Karena hati-hati dengan hati. Paham ya? Ya. Jadi hati-hati nih cari mediator, jangan curhat sama rekan kerja. Dia juga lagi masalah bu sama istrinya. Ya udah, setan bermain ini, akhirnya jadi selingkuh. Ya. Yang ketujuh, lakukan tazkiyah. Ya. Apa tazkiyah ini? Dibersihin jiwanya. Ibu-ibu yang punya ciri-ciri jin jatuh cinta bu, waspadalah. Karena walaupun ibu orangnya baik hati, tidak sombong, rajin menabung, sulit ibu untuk bisa bersabar-sabar dengan pasangan gitu ya. Ada aja pasti kekurangannya gitu. Nah yang ke-8 nih, pastikan pasangan kita pak, istri kita ikut ngaji rutin. Pastikan bu suaminya ikut ngaji. Di Madani setiap malam Ahad, bapak-bapak ada pengajian ibu, suruh suaminya ikut. Supaya apa? Pemahamannya bisa di-upgrade. Karena banyak sobat pemikirannya. Ya, juga gitu pak, istrinya suruh ngaji. Karena kalau istri nggak ngaji pak, apalagi di rumah aja mainnya HP, udah bapak selalu jadi sasaran emosinya gitu. Jadi pastikan istri kita, suami kita ikut ngaji. Ya. Nah terakhir nih, perbanyak ya. Ini pergaulah istri kita, pasangan kita dengan baik dan bersabarlah. Jadi konsepnya kata Allah, wa asiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulah mereka dengan cara yang patut. Ya, fa inna karih tuhum khunna fa asa an takrahu say'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Jadi kata Allah, bersabarlah dengan pasangan kita, karena pahalanya besar pak. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi ketika bapak ibu dijodohkan Allah, diizinkan menikah, itu kan berarti takdir Allah. Allah yang mengizinkan. Maka cari terus kebaikan. Bersabarlah kalau dia lagi error. Dan gini, permasalahan rumah tangga, saya banyak ketemu ya. Padahal dia aktivis dakwah, tetapi tidak produktif. Kenapa? Karena sering berantem suami istri. Dan sayangnya nih bapak-bapak seringkali jaim, nggak mau permasalahannya diselesaikan. Padahal pak, ya saya tahu permasalahan ini bu, ini hati-hati bu ya. Suami itu, lelaki itu cenderungnya jaim bu, jaga image, nggak mau masalahnya diketahui orang lain. Maka saya kalau nanganin kasus suami istri berantem, saya akan bilang pak nggak usah khawatir. Bahkan guru bapak, orang tua, saudara nggak bakal tahu. Ini harus saya ucapkan sebagai komitmen supaya dia merasa aman, gitu. Maka ketika bapak ibu pengen ngajak suami, kasih tahu aja bahwa ini insya Allah privat, tidak akan keluar permasalahan. Coba kalau nggak digituin, laki-laki cenderungnya nggak mau. Padahal pak, permasalahan rumah tangga itu sunatullahnya butuh pihak ketiga yang menyelesaikan. Karena kalau bapak sendiri atau ibu sendiri, pasti apa cenderungnya apa? Main perasaan. Ya. Jadi pastikan ya kita ketika memang sudah ada tanda-tandanya, cari solusinya, selesaikan. Apalagi kalau ada ciri-ciri jin jatuh cinta. Nah pergaulan dengan baik ini adalah dengan perbanyak ini kalimat-kalimat nih Pak, yang interaksi positif yang bisa menguatkan hubungan kita. Pertama, sering senyum bu. Banyak suami ngeluh, istri saya Ustaz senyumnya cuma tanggal muda aja, kalau tanggal tua cembetut. Ya, jadi senyum. Suami pulang, ibu udah dandan. Ini udah tahu nih, oh dia pulang kapan nih? Oh jam 6 pulang. Setengah 6 ibu udah standby, udah rapi. Ya, senyum. Itu capeknya suami kerja langsung hilang bu. Kalau perlu ibu bikin apa? Ibu kagetin. Jadi diajak bercanda, ya biar bisa ibu senyum. Biar suaminya juga ikut senyum. Terus ucapkan terima kasih. Jadi dibiasakan pak ya, kita kalau istri masakin atau apa bilang terima kasih. Ibu kalau dikasih amplop sama suami bu, ya bilang terima kasih. Terus puji pak, apalagi kalau tanggal tua. Ya, jadi sering dipuji. Terus sentuhan kasih sayang, sering dipeluk. Ya, terus mendengarkan dengan baik. Ini kebutuhan pasangan pak. Salah satu kebutuhan dominan mungkin bagi istri kita adalah didengar. Maka pastikan bapak punya waktu untuk dengerin aja dia ngomong, dengerin aja. Terkadang suami atau istri itu hanya butuh kuping bapak ibu, cuma butuh didengerin. Apalagi kalau laki-laki bu ngomong, ibu jangan bilang aduh saya juga sibuk nih, jangan begitu ya.
Ada suami pasien saya kecewa dengan istrinya, akhirnya selingkuh gara-gara dia curhat permasalahan kantornya. Sementara istrinya kerja juga. Istrinya bilang gini ke saya, masa sih, kan saya juga kerja Ustaz, masa dia cerita permasalahan kantornya ke saya? Saya tanya, ibu emang sebaiknya suami ibu kalau curhat ke siapa? Ke teman kerjanya gitu, yang perempuan, yang dandan. Dia diem. Jadi Pak, curhat yang benar ya sama pasangan kita gitu. Dan kita harus siap. Tanggung jawab kita Bapak Ibu adalah mau dengerin curhatan pasangan. Dan itu berpahala kalau niatnya karena Allah Pak. Ya. Jadi jangan dianggap kurang kerjaan gitu. Nih, contoh interaksi yang negatif, kritik, sindiran, bentakan. Ya. Jadi jangan suka dikritik. Ibu kalau pengen suami kelepak-lepak sama ibu, kalau suami ibu bikin postingan, ibu yang pertama kali like. Gitu. Begitu juga Bapak Pak, ya. Terus jangan suka nyindir. Bu, suami itu bukan dukun, Bu. Ibu-ibu begini nih pola berpikirnya nih. Ya, nanti saya detailkan bulan depan insya Allah, ya. Begini. Ibu-ibu, nih Pak, istri kita nih Bapak harus paham, Pak. Pola berpikirnya begini nih, kenapa seringkali miskomunikasi terus? Istri itu ngomongnya begini Pak, aku butuh kepekaan tanpa harus bilang. Gitu kan Bu? Ya. Istrinya udah dandan, udah gini, diam, itu maksudnya pengen dipuji, Bapak diem aja. Jadi Pak, istri kita itu suka menganggap kita dukun. Sementara Bu laki-laki berpikirnya gini, aku butuh dikasih tahu dengan jelas kebutuhan. Maka ibu bilang aja kalau habis dandan, yang aku cantik ya, gitu. Biar dia tahu, oh iya nih istri saya butuh dipuji nih. Akhirnya dia ngomong. Coba kalau ibu nggak ngomong, percaya sama saya, nggak tahu. Saya juga begitu. Ini fitrahnya laki-laki ya. Terus yang kedua, istri bilangnya begini nih Pak nih, aku butuh interaksi untuk memproses konflik. Sementara laki-laki Bu, kalau lagi kesel, lagi berantem pengennya diem. Dia kalau ada masalah di kantor, pulang diem aja. Ibu jangan, kenapa sih diem aja? Ibu marahin, padahal dia lagi domelin bosnya di kantor. Itu dia butuh ruang sendiri. Nanti juga setengah jam, 1 jam, kalau dia sudah tenang jiwanya, dia akan normal, akan ngobrol gitu. Maka kalau ibu punya masalah, siangnya punya masalah sama anak, sama mertua, suami baru pulang, jangan langsung curhat. Tunggu setengah jam minimal atau 1 jam, biar dia makan dulu, istirahat dulu, baru cerita. Siap otaknya untuk menerima gitu. Ya. Nah, terus kalau istri kita Pak bilangnya begini, aku butuh ngobrol soal perasaanku setelah konflik. Jadi habis konflik Pak udah maaf-maafan, nanti dia ngomong lagi, iya kemarin tuh kamu sih begitu, padahal dia cuma pengen ngobrol aja Pak. Bapak nganggapnya apa coba? Kok ngungkit-ngungkit lagi? Kan gitu kan kita kan. Kalau Bapak pengennya kalau udah selesai, udah maaf-maafan, udah langsung move on, ngomong yang lain. Ya Bu, jadi kalau sudah maaf-maafan, jangan ngomongin lagi Bu ya. Karena dianggap suami, ibu masih nuntut. Masih ngungkit-ngungkit gitu. Nah terus gini Pak, istri kita tuh semuanya berarti buat aku. Sementara suami Bu, kalau nggak penting ya nggak berarti, ya nggak ada artinya. Istri kita bilangnya begini Pak, aku selalu ingat semua yang berkesan. Sementara kata suami, aku sering lupa meskipun berkesan. Maka cuman butuh diingetin aja Bu suami. Yang inget nggak yang kemarin kita kayak gini, aku tuh berkesan banget gitu. Ngomong aja begitu. Ya. Ibu-ibu kalau lagi megang HP, diajak ngomong, dengar gak Bu? Dengar. Maka jangan heran Pak, ibu-ibu tuh bisa sambil ngegoreng, sambil nyuapin anak, sambil nelepon, sambil nonton sinetron bisa. Perempuan itu. Bapak-bapak kalau lagi buka HP gini, ibu panggil, ibu teriak juga. Kalau nggak disenggol nggak bakal nengok. Ibu jangan marah, karena memang fitrahnya begitu. Disenggol aja yang, ya udah nanti nengok, udah dia tahu bapak ibu manggil gitu. Yang nggak paham bahwa suami itu orang yang fokus global, itu seringkali jadi kesel gara-gara suami dipanggil lagi buka HP nggak nengok. Nah, terus aku maunya dimengerti. Sementara kalau suami Bu maunya perbaiki. Jadi lihat dulu perubahannya. Suami itu butuh sesuatu yang konsisten Bu. Ibu kalau mulai ini suami baru sekali terus dia belum berubah, ibu jangan kesel karena dia butuh yang konsisten dulu. Baru dilihat, oh ya istriku berubah, oh ya istriku ternyata peduli gitu. Tapi istri Pak, walaupun lagi ngambek, Bapak langsung kasih perhatian, peduli, dia lah segera move on gitu. Ya. Kira-kira begitu. Maka pastikan nih, ini action plan-nya ya, untuk kita reconnection. Yang pertama nih, ini program 7 hari, bagaimana menguatkan kembali ikatan cintanya. Yang hari pertama Pak, minta maaf. Jadi pulang dari sini, yang ya tadi kajiannya bagus, misalnya Bapak datang bareng istri nih, saya minta maaf ya, aku minta maaf ya, udah minta maaf Pak, jangan gengsi. Itu membahagiakan Pak,
buat istri kita kalau kita mau minta maaf gitu. Terus peluk pasangan kita, bilang I love you. Apa Pak? Jangan alergi Pak, itu membahagiakan buat istri kita. Demi Allah. Itu udah fitrahnya perempuan, senang Pak digombalin. Ya. Yang kedua, hari kedua nih, coba Bapak bikin program sholat berjamaah, sholat bareng istri. Udah gitu Bu, selesai Ibu cium tangan Bu. Ya. Kalau istri ternyata enggak ini Pak, Bapak sodorin Pak. Ya. Jadi sholat berjamaah. Yang ketiga, makan bersama. Terserah mau di rumah maupun ataupun di luar ya. Yang keempat, jalan berdua pasangan. Ya. Terus jalannya matikan HP. 30 menit aja mati HP, ngobrol deh. Ya. Yang kelima, ini hari kelima baca Al-Quran bersama. Yang hari keenam memberi hadiah. Jadi siapin hadiah Pak. Wanita itu Pak, settingan ya, kalau Bapak settingannya di otaknya, mohon maaf ya, dominasinya seks, perempuan itu materi Pak. Jadi nggak boleh Bapak bilang gini, Ustadz istri saya kok mata duitan. Itu fitrah perempuan Pak. Dia itu bahagia Pak kalau bisa beli tas baru, baju baru, itu bahagia. Sebagaimana Bapak bahagia kalau lagi berhajat sama istri, terus nyamperin istri menyambut dengan bahagia juga. Bapak pasti bahagia gitu. Ya. Jadi kasih hadiah, sering kasih hadiah. Nah yang ketujuh, doakan pasangan setelah sholat ya. Dan ibu Bu, selama proses ini selalu dandannya maksimal Bu, sebagaimana ibu mau kondangan ya. Kalau istri suami ibu nanya nih, misalkan besok ibu dandan tiba-tiba pagi-pagi, padahal ibu nggak kerja, kok kamu cantik amat sih, mau dandan mau kemana? Itu basa-basi, hatinya seneng kalau lihat ibu dandan ya. Maka Pak, nih pulang dari sini beliin baju baru Pak. Ya. Jadi ya, oh ya, yang ketujuh ini doakan pasangan setelah sholat. Doanya apa? Ini doanya nih Pak. Ya, ya nanti saya share ini dirutinin Pak ya, dihafalin, doain. Gini, bapak-bapak, kalau pengen istrinya ngeselin, ya, sering aja bakhil sama istri Pak. Sering aja triki-triki sama istri. Ya, maka istri kita nanti akan jadi liar, akan jadi keras. Ibu-ibu kalau pengen suaminya ngeselin, jadikan aja suaminya budak Bu, omelin melulu. Omelin melulu, jangan mau dilayanin Bu. Nanti suami ibu tuh itu karirnya akan drop. Apalagi kalau saling apa? Saling menghujat, saling nyumpahin. Tapi Pak, kalau Bapak amanah dengan istri, Bapak baik sama istri, bersabar dengan sikap istri, lihat Pak, karir Bapak akan meningkat, rezeki Bapak akan berkah. Uangnya jadi banyak Pak. Kenapa? Karena Bapak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami. Sebaik-baiknya lelaki, kata Rasulullah, adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istri dan anak-anaknya. Kalau Bapak itu, Bapak kena doanya Rasulullah, karir Bapak akan bagus, hidupnya akan berkah. Begitu juga ibu. Kalau ibu melayani suami karena Allah, Masya Allah Bu, wajahnya glowing walaupun nggak pakai serum, ya nggak pakai skincare. Kenapa? Karena ibu menjalankan fitrah. Apalagi kalau ibu sering melayani suami. Jadi kalau udah 1 minggu suami nggak minta jatah sama ibu yang menawarkan diri supaya jiwa dia jadi tenang. Ya. Nah terakhir nih penutup. Ya. Jadi nanti ketika kita meninggal, yang akan mengantarkan kita Pak, itu bukan jabatan kita, bukan mobil, bukan rumah, tapi keluarga yang kita didik dengan iman. Ya, jadi jangan sampai kita sibuk membangun rumah tapi lupa membangun keluarga. Pastikan kita jadi lelaki yang terhormat Pak, ya, lelaki yang mulia, yang baik dengan istri dan anak-anak kita Pak. Maka nanti anak-anak kita, ya, istri-istri kita akan menjadi wanita-wanita yang soleha, dan anak-anak kita jadi anak-anak yang qurrata ayun, ya, menyenangkan hati kita. Tapi walau miswab, semoga ini menjadi tazkirah buat kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengimplementasikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.